Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di YouTube channel kita. Hari ini sedih banget. Ya. Sedih banget. Soalnya hari ini itu pertama kali kita akan pisah sebagai suami dan istri. Iya. Jadi guys, istriku bakalan pulang ke Turki duluan. Aku gagal umrah. Hari ini hari sedih banget. Aku harus pamit sama suamiku dan nanti kalian akan temenin aku. Aku ada banyak hal yang mau ceritakan tentang gimana aku gagal umrah. Kenapa aku dipisah? Ini pertama kali aku dari Indonesia ke Turki jalannya sendiri. Sedih banget, kita akan hampir 3 minggu pisah gitu. Iya. Waktu yang lama ya guys ya. Ya meskipun nanti mungkin bisa ketemu-ketemu saling sapa doang gitu. Cuma nggak akan lama gitu kan. Karena aku bakalan ikut sama grup. Meanwhile istriku dia ya kalau mau ikut mungkin harus bayar gitu kan, datang ke tempat ini tempat itu juga harus nanti aku cerita semuanya. Itu soalnya bikin aku juga ya lebih tersedih. Makin hal-hal terjadi seperti ini aku rasanya marah gitu. Nanti aku cerita ya. Kamu hati-hati ya. Kamu juga sayang. Hati-hati naik motor, jangan cepat-cepat. Aku akan cepet-cepet sayang. 100 km per jam tanpa kamu kan bisa lebih barbar. Jangan gitu, ya Allah. Aku nangis lah. Soalnya kalau naik motor sama kamu hati-hati. Wah, di belakangku ada istri nih, masa depanku. Di masa depan kamu kalau mau kamu punya istri jangan mati duluan ya. Oh iya. Hati-hati aja. Iya sayang. Sedih banget sih. Nanti Turki aku ini jemput kamu dari bandara aja. Iya. Sebentar aja aku mau lihat kamu lagi. Nanti kamu pergi buat 3 minggu ya. 3 minggu sayang. Sedih banget ya Allah. Aku rasanya mau nangis, tapi aku mikir hal-hal yang aku marah biar aku gak nangis gitu. Soalnya kalau aku nangis, nanti kalian harus lihat sesuatu yang jelek. Kasihan matanya. Iya. Kamu mau ngapain sekarang? Pamitan. Kamu mau langsung pisah di sana? Kameranya sudah di aku. Sekarang Pak saya sudah gak ada lagi. Ada yang lewat nih. Saya masih ngikut ya. Saya sebagai tugas porter barang. Ya, bentar lagi dia akan ikut. Dan juga sisi yang lain, aku udah menemukan teman yang akan temanin ke aku. Kak, siapa namanya kak? Ikra. Alhamdulillah, aku sendiri tapi gak terlalu sendiri juga. Ketemu teman, nanti kita duduk di samping-samping gitu. Guys, BTW dunia itu terlalu sempit. Ini yang sama istriku ternyata temenku dulu, kenalanku. Iya, benar. Ikonnya. Bapaknya juga penonton. Satu universitas, ya Allah. Kaget banget loh. Bapaknya juga penonton kita. Bapaknya juga penonton kita. Aku udah kenal. Makasih ya Pak, makasih ya Bu dan sekeluarga. Diwakili sama-sama. Keren. Mantap. Oke, dilanjut aja nih. Sekarang vlognya punya kamu. Vlognya sekarang punyaku. Nanti kita akan pamitan sama ibu. Setelah pamitan sama ibu, ini sudah boarding, jadi kita harus cepat-cepat dan naik pesawatnya. Lihat Tina ya. Ya Manila. Berdoa. Salam buat Ani sama Baba ya. Salam. Semuanya sama buat Beza sama keluarga semuanya. Pulangnya tuh. Hati di jalannya. Iya. Salam buat itu. Hati ya. Ini pertama kali bertiga aku tinggalin. Dadah. Iya, biasanya. Dadah. Setiap kali datang satu orang tambah di sini gitu. Salim sama suamimu. Enggak, nanti di sana Bu, di depan pesawatnya langsung. Kamu bisa mau naik? Enggak lah. Emang dikira jemput Gojek. Pesannya di sana aja. Oh ya udah. Imigrasi. Aku juga bawain oleh-oleh guys kayak gini. Ini sebenarnya oleh-oleh yang dikasih sama kita untuk bawain ke mertua di Turki. Sama salah satu orang Turki juga yang tinggal di Indonesia, Hazal Abdullah. Terima kasih banyak dari sini. Kita juga bawain banyak banget kue sebenarnya tapi dalam koper. Ini karena cantik banget kelihatannya. Aku mau bawain gini. Kue lebaran nih. Ini ada nastarnya, yang lainnya. Guys, macet gak? Sini. Biar gak macet. Biar gak macet. Nah, guys, kalau gitu kita bakalan pisah di sini. Sama istriku selama 3 minggu. Maaf ya suami. Ya Allah, sedih banget. Aku nggak bisa nangis di depan kamera, aku bisa ketawa.
Tapi Aku pasti bisa, guys. pasti belakang kamera langsung merah-merah gitu kan. Air mancur semuanya. Banjir tuh. Banjir. Ya Kita udah. pergi dulu ya. Kalau gitu kamu hati-hati ya. Ya, kamu juga jangan terlalu cepat ya naik motornya. Dadah. Dadah. Ngapain dadah dari kamera? Dadah. Nangis dulu. Kita sudah alhamdulillah lancar semuanya. Barusan lewat dari imigrasi, paspornya juga sudah diambil. Kita lancar ya? Aman. Lolos. Aman. Sekarang mau apa kita? Mau ke gate. Coba ada tulisannya, ada nggak? Kayaknya sampai kita pergi ke gate 1 sudah dibuka pintunya gitu. Kita langsung naik. Bismillah dulu ya. Guys, kita sudah berapa lama ya kita jalannya? Kita kayaknya setengah jam lebih kita jalan. Jalannya juga gak terlalu slow, kita jalannya biasa aja. Belum ketemu gate-nya, belum ketemu pintu satunya. Jauh banget beneran. Kayaknya pesawatnya udah berangkat sih ini. Apa ini dipanggil laskol lagi? Laskol nih. Kalau ini laskol nanti kita jalan kaki ke Turki. Berenang 6 bulan. Bismillah. Ya Allah, memberi kita kekuatan untuk jalan, ya Allah. Untuk malam. Iya, untuk malam. Mas, satu day di sini kan? Iya, Saudi ya. Ya, Saudi. Iya. Kita akhirnya menemukan gate-nya guys, di belakang sini gate-nya. Kita mau masuk. Penasaran ada orang Turki nggak ya di dalam pesawat? Alhamdulillah. Nastannya gimana aman? Aman. Apa ambil aja berat nih? Gak apa-apa, ada air minum. Itu bukan berat, yang beratnya boba. Ini boba. Sedikit sih. Boba apa? Boba biasa, boba yang nggak dimasak. Oh, Di Turki juga ada boba juga kan? oh iya. Banyak hal yang di Indonesia gak ada di Turki. Boba, Tapi kepikiran. nastar gitu. Aku suka mixture. Oh, masuk ke mix ya? Suka mixture, tapi gak ada di Turki. Tapi itu bisa cobain yang orange itu. Yang isinya Mango, Oh, yang mango. creamy mango boba. Aku sudah tahu semua. Kita lagi jalan-jalan ke pesawat. Kayaknya itu pesawat kita sih. Kayaknya, soalnya satu day di sana. Kita akan masuk sana. Kita berangkat ya Allah, kita berangkat ya Allah. Ke Istanbul. Aku tidak mau suamiku di sini. Oh ya Allah, mau nangis, tahan nangis. Benar kan di sini? Iya benar. Kalau kita bukan pilot? Aku mau nanya, sayang gimana kamu bisa tahan pegang ini selama ini? Tanganku sakit, tangannya. Aku harus giniin. Jadi dua Bersama. Pesawatnya gini guys, kita langsung boarding. Udah masuk. Di sini ada televisi kita. Ini ada selimutnya sama ini. Ada jendela, ada teman. Ada AC. Kayaknya aman sih. Aman-aman aja. Lagi aku mau kabarin sama suami dulu, tapi HP-nya di atas. Masya Allah, aku lupa. Kita menelpon Pak C dulu. Sayang, kita hampir naik ini, pesawatnya naik, tapi katanya kita akan pergi ke ini, apa namanya, Meksiko. Katanya aku terlalu sedih untuk berangkat ke Turki, jadi nggak apa-apa kita berangkat ke Meksiko aja katanya. Udah sayang, aku udah naik, langsung boarding. Iya, ya udah, semuanya aman. Ya, aku kangen kamu, boleh pulang nggak? Ya. Oke. Jadi perjalanan kita kayaknya sekitar 6 jam. Dari sini kita akan ke Jakarta. Di sana 3 jam transit dan baru kita akan berangkat ke Turki. Semoga amannya. Bismillah dulu.
setelah landing, sekarang kita mau menemukan tempat kita akan transit. Soalnya kita nggak tahu gate-nya di mana, pesawatnya di mana, dan kita terlalu lama nunggu di pesawat. Kita nggak mau terlambat. Menemukan pintunya dulu, baru aku cerita tentang kenapa aku sedih setiap kali aku lihat ada orang yang umrah dan kenapa aku bisa gagal. Oke, kita udah datang. Sekarang masih kita punya 2 jam untuk berangkat dari sini ke Istanbul. Nanti perjalanannya sekitar 5 atau 6 jam. Tapi sebelumnya guys, aku mau menjelaskan sama kalian kenapa aku gagal umrah dan apa yang terjadi. Hal-hal yang sedih gitu yang aku merasakan sekarang. Ini pertama kali kan aku pisahin dari suamiku. Soalnya sejak tahun lalu kita kerjasama sama salah satu tour gitu. Sejak tahun lalu kita meeting apa yang kita bisa lakukan. Soalnya itu umrah plus Turki. Waktu bagian Turkinya aku bisa kasih apa yang tidak ada di tour yang lain gitu. Misalnya bawain baju sultan, foto di depan Hagia Sophia kan kita rencanakan semuanya sampai kita beli baju-bajunya gitu-gitu. Aku sebagai orang Turki pakai bahasa Indonesia, perkenalin budayanya. Kita bisa kasih takjil apa buat lebaran yang khas Turki, yang tur lain nggak lakukan gitu kan. Kita rencana banyak hal seperti ini. Dan kita memutuskan, kita ikut mereka, kita dokumentasiin dengan vlog sebagai influencer. Sekalian aku orang Turki, bantuin mereka di sisinya Turki, gitu-gitu. Dan sekalian kita akan umrah, kita senang banget. Kita sampai datang ke Indonesia, tujuannya pergi ke umrah sebenarnya. Ada 2 tujuan kita kan, satunya tesisnya suamiku, satunya nanti pas pulang kita akan berangkat ke umrah. Kita benar-benar senang banget. Itu sejak tahun lalu. Pas kita datang, kita masih keep in touch. Dan mereka bilang, kalau kotanya 25 orang, Ahmed bisa berangkat. Kalau kotanya 35 orang, aku juga bisa berangkat. Tapi itu doang. Kita gak ada kontraknya, gak ada apapunnya. Kita masih sering meeting, masih ngomong. Kalau kita nanya, kita berangkat gak? Katanya insya Allah berangkat. Sampai minggu-minggu terakhir, sampai hari-hari terakhir, insya Allah berangkat itu setiap kali kita nanya. Dan pas di akhirnya, pas di hari-hari terakhir, tiba-tiba katanya karena kotanya 28 orang, aku gak bisa berangkat. Tapi aku bukan cuma gak bisa berangkat ke umrah, tapi gak bisa berangkat ke Turki juga. Aku langsung keluarin dari programnya. Sebagai itu seperti aku bukan siapapun gitu. Jadi aku bingung, soalnya kan setiap kali kita nanya berangkat nggak, insya Allah berangkat gitu. Jadi kita udah siap-siap mentalnya kita akan berangkat. Kita gak beli tiket ke Turki, gak beli apapun. Dan mereka bahkan tidak berangkat ke umrah, tapi tidak berangkatin ke Turki juga. Aku gak ada di sisinya Turki juga. Karena gak ada kontraknya, kita gak bisa lakukan apapun juga. Tiba-tiba aku dikeluarin dari programnya. Di awalnya kan mereka bilang gak bisa berangkat, tapi aku kirain gak bisa berangkat ke umrah. Soalnya kan aku sebagai orang Turki, di rencana ini, di plan ini, ada di sisinya Turki. Kalau aku keluar, apa valuenya gitu aku mikirnya. Tapi tiba-tiba aku bisa dikeluarin. Padahal aku udah siap-siapin bajunya, kumpul-kumpul doanya, udah kabarin keluarga. Sama suami kan kita benar-benar bahagia banget. Dan tanpa bertanya atau konfirmasi lain, tanpa konfirmasi apapun, mereka langsung beliin tiketnya suamiku. Dan aku tersesat di Indonesia. Ujung-ujungnya suamiku harus beliin tiket buat aku biar bisa pulang ke Turki. Kita kan minta dari mereka, bisa subsidi nggak tiketnya ke Turki? At least aku bisa ikutnya di Turki kan gitu. Kan ini umrah plus Turki. Orang-orang turnya akan berangkat dari Indonesia ke Turki dulu, 3 hari di Turki, baru berangkat ke umrah. Jadi kalau aku ikutin mereka sampai ke Turki, nanti gak berangkat umrah pun tidak apa-apa. Di sisi Turki aku mau bantu. Soalnya berangkat ke umrah atau nggak bisa berangkat ke umrah, menurutku itu nasib sih. Itu harus dipanggil gitu. Ya sedih banget, itu benar-benar sedih banget. Tapi ternyata itu bukan nasibku. Tapi yang aku marahnya di sini, mereka bahkan gak subsidi tiketnya ke Turki. Padahal ini kerjasama kan. Mereka sebenarnya harus kerjasama influencer di atas nama Ahmed Stefan dan Buse gitu. Tapi ternyata mereka di akunnya pusat gak pernah menggunakan nama kita juga. Jadi buat apa kita kerja sama mereka kan? Ini namanya kerjasama Umrah Plus Turki sama Ahmed Stefan dan Buse. Tapi mereka di akun pusatnya gak pernah menggunakan nama kita katanya. Dan mereka buka akun baru di Instagram. Mereka cobain iklan di sana. Dan mereka cobain di dalam 1 bulan itu kumpul 35 orang biar bisa berangkat.
kok bisa hasilnya bisa seinstan itu di dalam 1 bulan membangun akun baru, iklanin di sana, dan tiba-tiba 35 orang mereka berharap karena cuma 28 aku tersesat di sini, gak dibayarin sampai Turki juga. Kita kan ini pertama kali kerja sama tur umrah. Kalau mereka 1 bulan banyak kali berangkat ke umrah gitu, mereka sudah ada banyak pengalaman. Kalau kita nggak ada pengalaman sama sekali untuk kontrak, tapi kita percaya soalnya ini salah satu tur yang sering berangkatin ke umrah gitu. Kita percaya banget. Aku setiap kali ketemu sama seseorang iklanin mereka guys. Aku sampai ikutin shorts-shortsnya untuk iklanin mereka, sharing di story, sharing sama orang-orang. Kok aku bisa kasih hasilnya langsung gitu. Dan kalau mereka gak bisa berangkatin aku ke Turki, kenapa mereka mau kerja sama orang Turki kan? Mereka mau kerja sama Ahmet dan Buse, tapi hanya Ahmet bisa berangkat gitu. Yang paling sedihnya apa? Yang paling sedihnya, terakhir kali kalau kita meeting, kita kan ngobrol gitu. Kita menjelaskan, Pak, mungkin ada kekurangan dari kita juga kan. Mungkin kita salah paham, kurang informatif gitu. Tapi Bapak juga gak ada kontraknya di awal, jadi kewajiban yang kita harus lakukan juga gak ditunjukin. Kita kirain kita akan jadi vegannya, Ahmet akan bikin dokumentasinya, aku akan temanin sebagai orang Turki, perkenalkan budaya Turki sendiri dalam bahasa Indonesia gitu kan, atau menemukan ide-ide baru yang menarik gitu. Tapi ternyata kita cuma orang jualan biasa gitu. Mereka tidak menggunakan nama kita di awal, di pusat. Mereka hanya berharap kita akan kumpul orang doang. Gak ada bedanya sama sekali. Jadi kita kerjasama ini, bedanya dari penjual biasa yang di luar, itu apa? Gak ada bedanya menurutku. Gara-gara mereka kan, sampai hari terakhir gak dikabarin apapun. Gak dikabarin kalau mereka tidak akan bayar tiket ke Turki juga. Kita gak beli apapun. Tiba-tiba aku tersesat, kita harus beliin tiket Turki. Dan sekarang karena itu lebaran, itu mahal banget guys. Kita ribetin banget. Kita sampai harus pinjam duit buat itu. Mereka sampai gak pernah minta maaf. Mereka tidak anggap namaku, seperti aku tidak ada di sana gitu. Aku rasanya orang bernama Buse tidak pernah ada gitu. Mereka gak pernah bilang, maaf ya mas, di awalnya mungkin kita juga kurang informatif, istrinya gak bisa berangkat, insya Allah masa depan bisa berangkat. Kita karena alasan ini, kita gak bisa bayarin tiket ini Turkinya gitu. Gak ada sama sekali. Mereka cuma diam, katanya, oke, jelas, dan langsung lanjut ke topik lain gitu. Aku shock guys, aku benar-benar shock. Ini menurut itu bukan profesional. Minta maaf kalau ada orang yang nonton ini dari mereka, dan kalau aku kasar minta maaf. Tapi aku benar-benar jawabkan. Soalnya kita sudah menjelaskan, kita ribetin pinjam duit, kita udah kerjain buat mereka, kita udah iklanin di mana-mana. Tapi cuman karena hasilnya gak bisa instan, mereka tidak mau membantu sama sekali gitu. Aku rasanya ini istrinya siapa ya, biarin aja gitu. Dan yang aku bingung, waktu meeting mereka harapannya suamiku bikin 8 video, 1 panjang dan sisanya shorts gitu. Sebanyak itu lagi. Aku bilang sama suamiku, minta jangan bikin video panjang. Alasannya itu akun couple guys. Itu akun couple. Ini alasan kita bikin video sekarang, tunjukin orang-orang adventure kita sebagai couple gitu. Itu setelah nikah, bukan cuma channelnya Ahmet Stefan lagi. Aku sedih berhari-hari nangis-nangis setelah last meeting itu. Gak ditanggung jawab, gak ada minta maaf. Aku bahkan tidak minta apapun gitu. Aku cuma maunya dibayarin tiket ke Turki. Kalau hitung-hitung profitnya dari semua orang itu dan tiket aku ke Turki, itu nothing, itu sedikit banget. Tapi itu pun gak dibayar dan kita ribetin sebagai orang yang kerja sama. Dan di masa depan juga aku tidak mau kerja sama tur ini. Singkatan ini guys, singkatannya ini. Mungkin kurang informatif, kita kurang pengalaman. Ini jadi pengalaman buat kita. Kita benar-benar susahin banget. Sejak tahun lalu aku berharap aku bisa berangkat ke umrah. Bahkan gak bisa berangkat ke umrah, aku gak pernah mikirin aku akan pisah sama suami. Itu dia akan berangkat, aku gak bisa berangkat. Aku gak pernah mikirin aku akan keluarin dari program langsung tanpa ada solusi-solusi gitu. Menurutku itu mereka tidak cariin solusi sama sekali. Mereka langsung aja, kalau dia gak bisa menemukan orang untuk datang, langsung biarin gitu.
Padahal itu influencer itu investasi buat masa depan, bukan hasil yang instan gitu. Di sini aku tidak bilang semua masalahnya dari mereka. Kita juga mungkin bermasalah, minta maaf kalau ada masalahnya. Gitu sih, sedih banget. Sekarang aku akan pisah sama suamiku 3 mingguan. Aku akan menghabiskan lebarannya di Istanbul. Dan bahkan adik-adikku aku gak kabarin aku datangnya lebih awal. Cuman ibu sama ayah tahu, nanti kita surprise aja bersama. Vlognya juga untuk for a while, untuk sementara. Suamiku gak akan jadi di dalam video. Aku yang akan vlogging guys buat kalian. Semoga kalian tidak merasakan bosan. Gitu aja. Sekarang jam berapa kak? Setengah 8. Oke. Sekarang kita di bandara, masih sekitar 2 jaman kita akan nunggu di sini. Mungkin bisa lihat ada apa di bandara, mungkin bisa istirahat di sini, mungkin makan atau apa segala macam. Nanti kalau ada sesuatu menarik, aku pulang kaliannya. Kita baru sadar kita bukan bersama lagi guys. Iya, beda flight ternyata. Beda flight ternyata. Dan setelah transit itu, sekarang kamu akan menunggu berapa jam? 3 jam lagi. 3 jam lagi, wah aku udah 3 jam setengah. 3 jam lagi, sampainya jam 5-an ya. Sabar ya. Sekarang aku mau nunggu di sini. Kamu ikut dalam. Maunya begitu, boleh nggak ya? Makin kita nunggu makin ada antri. Kita berpisah di sini aja ya. Ya. Oke guys, kita pisah di sini ya. Sampai jumpa Busi di lain waktu. Nanti sampai jumpa di Turki ya. Oke. Siap. Kasih ya. Have fun semuanya. Hati ya. Makasih. Guys, videonya kita bagi 2 ya. Di part selanjutnya, aku mau kasih surprise kagetin adik-adikku yang udah kangen banget sama aku. Tiba-tiba aku muncul di depan mereka. Kira-kira gimana reaksinya ya? Oke guys, segitu dulu video kali ini. See you in the next video. And as always, görüşürüz.